Halo, Assalamualaikum, Shalom, salam hormat dan salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membahas hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dekat dengan kehidupan kita. Lalu berdampak hukum juga. Ini menjadi perhatian dan semestinya menjadi pengetahuan bagi kita semua. Apa itu? Adalah terkait dengan ITE, begitu ya. Terkait dengan media sosial, begitu. Nah, sekarang kita jamak melihat ya, bagaimana kemudian seseorang tiba-tiba diciduk oleh kepolisian, begitu ya. Nah, pernah nggak kita berpikir, kenapa kemudian begitu? Padahal itu adalah ruang berekspresi, begitu ya. Ruang kebebasan berpendapat, begitu. Nyaris tidak ada di antara kita saat ini yang tidak menggunakan media sosial, atau bahkan nyaris tidak ada lagi yang tidak memiliki akun media sosial, mulai dari WA, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan sebagainya, begitu kira-kira. Nah, tapi kita harus juga mengerti bagaimana cara menggunakan Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain-lain itu agar kita aman dari masalah hukum, begitu. Supaya jangan seperti tokoh-tokoh yang kita dengarkan di media pemberitaan, begitu ya. Nah, sebagai pemilik akun media sosial, tentunya kita harus sadari betapa pentingnya mengetahui mengenai aspek hukumnya. Ada 3 hal, ada 3 pasal yang pada umumnya mungkin saja dikenakan terhadap pengguna media sosial, begitu ya. Pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sendiri sudah berubah ya, terakhir Undang-Undang 19 tahun 2016, yang sebelumnya adalah Undang-Undang 11 tahun 2008, begitu ya. Apa sih isinya, begitu ya? Pasal 27 sendiri itu mengatur 4 hal terhadap bagi kita ya. Kita dalam konteks bicara mengenai bahwa kita adalah pengguna, pemilik akun media sosial. Pasal 27 ada 4 hal yang dilarang di situ. Bahwa pertama, akun Anda sebaiknya dan seharusnya ya tidak melanggar kesusilaan. Begitu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, tidak memiliki muatan perjudian, begitu ya. Yang ketiga, tidak memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat adalah tidak juga mengandung pemerasan dan atau pengancaman, begitu. Itu yang diatur oleh pasal 27 dan 4 hal tadi. Sebab akibat hukumnya bagaimana? Akibat hukumnya ini berat. Diatur oleh pasal 45 dari ayat 1 dan sampai dengan ayat keempat. Semua itu 6 tahun penjara ancamannya. Lalu diikuti pula dan atau di situ denda 1 miliar rupiah. Kecuali yang lebih ringan itu setelah dirubah, yaitu mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik, hanya diancam dengan 4 tahun, lalu kemudian denda sebesar 750 juta rupiah, begitu ya. Itu yang diatur 4 hal itu yang diatur oleh pasal 27. Jadi kita dalam menggunakan media sosial kita seharusnya menghindari 4 hal tadi. Namun kemudian tidak berhenti di situ. Kita kemudian berangkat ke pasal 28. Pasal 28 mengatur 2 hal. Pertama adalah bahwa sebaiknya ketika kita menggunakan itu tidak mengandung hal-hal yang bersifat berita bohong, begitu ya, atau menyesatkan, atau dalam hal ini dikenal dengan hoax, begitulah banyak orang mengatakan begitu. Yang kedua adalah apa ketika kita menggunakan media sosial kita, apakah kita pernah menimbulkan ujaran kebencian, begitu ya, yang kemudian menimbulkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, begitu ya, berdasarkan sara. Ini juga menjadi larangan 2 hal itu. Ancamannya juga sama seperti yang tadi, 6 tahun
pidana penjara ditambah dengan denda dan atau denda begitulah kira-kira ya, 1 miliar rupiah begitu. Tidak juga sampai di situ. Pasal 29 mengatur hal yang lain, bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu, kita dilarang untuk menyebarkan informasi yang menakut-nakuti, begitu. Lalu kemudian ada pemerasan begitu atau ancaman kekerasan. Maaf, kita koreksi, ancaman kekerasan begitu ya. Nah, sebab kalau kita melakukan itu, ancaman hukumannya adalah 4 tahun pidana penjara dan kemudian denda 750 juta rupiah. Nah, jadi ada hal yang menarik nih, ini bagi kaula muda begitu ya, bagi kaum muda atau kaum yang teenagers yang masih mencoba mencari jati diri begitu ya. Kadang-kadang ada bully begitu ya, dan ternyata ini tidak hanya berlaku bagi yang orang-orang seperti saya bilang tadi, kadang-kadang orang tua juga sebenarnya. Tidak boleh kemudian kita membuli, bersifat menakut-nakuti, lalu ancaman kekerasan terhadap orang lain. Karena yang diatur oleh pasal 29 tadi, itu termasuk terhadap hal itu. Dengan ancaman 4 tahun pidana penjara dan denda, dan atau denda 750 juta rupiah. Jadi disebut dengan cyberbullying, begitu ya. Jadi untuk sekarang ini kita juga berhenti untuk melakukan cyberbullying, begitu kira-kira. Jadi mari kita menggunakan media sosial kita dengan secara cerdas dengan menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari melanggar kesusilaan. Yang kedua adalah tidak memiliki muatan perjudian. Yang ketiga, tidak bermuatan juga penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, tidak ada pemerasan atau pengancaman. Yang kelima, tidak menyebarkan berita hoax atau hal-hal yang menyesatkan, berita bohong begitu. Yang keenam kemudian adalah tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketujuh adalah tidak bersifat menakut-nakuti atau ada ancaman kekerasan. Yang dalam hal ini termasuk juga adalah cyberbullying. Demikian saya sampaikan, saya Hari Francisco Sugian dari Kantor Hukum Hari Eva Sugian dan Pandas. Salam hormat dan salam sehat.